Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zili Anugrah. Saya berasal dari Universitas Dayanu Iksanuddin, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. NIM saya 20650092. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu dari mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama dari tugas satu itu. Pertanyaan pertama ialah jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Para ahli yang pertama yaitu menurut Esri pada tahun 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Dan untuk keduanya yaitu menurut Gustav pada tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Baik, masuk ke dalam nomor keduanya, yaitu soalnya komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama ialah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualisasikan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, database manajemen, aplikasi untuk menganalisasi data, aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Selanjutnya ialah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Yang selanjutnya ialah data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data dalam SIG, yaitu pertama data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y atau dalam bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Untuk selanjutnya yaitu manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencanaan dari penggunaan SIG. Dan untuk selanjutnya yaitu metode layer atau metode overlayer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Untuk nomor 3, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layer. Metode layer atau sering disebut overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG atau sistem informasi geografis. Teknik supervise atau overlay adalah kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain, menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada slot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Overlay merupakan proses penyatuan dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Untuk nomor keempatnya, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem SIG terdiri dari pertama yaitu data input.
Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu subsistem data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Dan selanjutnya yaitu data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali. Untuk selanjutnya yaitu data manipulasi dan analis. Data manipulasi dan analis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga merupakan manipulasi atau pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya, nomor kelima soalnya, jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manajemen tata guna lahan yaitu pemanfaatnya dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya menentukan lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas umum dan jalur hijau. SIG dapat membantu membuat perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan pembangunan utilitas yang diperlukan. Dan untuk nomor ke-6, soalnya jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. SIG dalam penataan kota yaitu jaringan jalur transportasi, pengalaman rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi dan lain-lainnya. Dan misalnya lagi seperti dalam manajemen fasilitasnya, penempatan pipanya dan kabel bawah tanah, load balancing, jaringan listrik dan lain-lainnya. Dan ada lagi contohnya dalam pengolahan pembagian area, pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain. Baik, sekian untuk penjelasan saya untuk tugas 1 SIG-nya. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.